mengatakan sukses penyelenggaraan. Semuanya berjalan aman dan lancar. Tentu keberhasilan ini bukan hanya kepala sekolahnya, tapi karena dukungan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru sekalian, operator sekalian yang ada di sekolah. Terima kasih ini. Saya angkat topi dan mengapresiasi buat kawan-kawan yang sudah bekerja dengan keras di sekolah. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan sekalian, ketika ujian sekolah sudah selesai, berarti kita tinggal akan melaksanakan pengumuman hasil ujian sekolah. Karena ujian nasional sudah ditiadakan, maka anak itu dinyatakan lulus harus mengikuti ujian sekolah. Insya Allah untuk sebentar dulu. Insya Allah untuk pengumuman kelulusan di tingkat SMA akan kita laksanakan tanggal 3 Mei 2021. Kemudian untuk SMK dilaksanakan tanggal 3 Juni 2021, 1 bulan yang akan datang. Nah, terkait dengan pengumuman kelulusan, kawan-kawan di SLB juga sama. Nanti untuk SLD LB-nya ditetapkan tanggal 15 Juni, SMP LB tanggal 4 Juni, yang SMA-nya tanggal 3 Mei 2021. Saya berharap pengumuman ini karena di tengah pandemi, kemudian di suasana bulan yang penuh rahmat, saya ingin pengumuman ini juga terlaksana dengan baik, khusyuk. Nah, oleh karena itu kawan-kawan di Balai, di BTIKP, terutama dimotori oleh Mas Aryadi, sudah membuka satu link untuk Bapak Ibu akses untuk pengumuman melalui istilah sebutannya adalah kita belajar dalam jaringan, Kibaran. Nah, saya kira ini sangat bagus untuk dijadikan rujukan kita dalam rangka kita menyampaikan pengumuman hasil kelulusan para siswa kita di sekolah masing-masing. Kemudian yang berikutnya harapan saya, karena dalam suasana pandemi dan di tengah bulan yang penuh rahmat ini, maka saya meminta untuk kawan-kawan sekalian juga harus terlibat aktif, membantu kepala sekolah, karena tidak menutup kemungkinan, walau pengumumannya melalui online, tapi anak-anak itu kebiasaan untuk mengekspresikan kelulusan itu pasti akan terjadi coret-coret, pilok, konvoy di jalan gitu ya. Nah, ini yang saya ingatkan. Tolong kawan-kawan untuk betul-betul bisa mengawasi ini dan menghimbau gitu. Untuk apa seragam dicoret-coret, dipilok, mendingan kita sumbangkan. Kemudian kalau konvoy di jalan mengganggu ketertiban umum. Kemudian akan mengganggu lagi kekhusyuan suasana bulan puasa, bulan Ramadan. Ini tugas kita sekalian dalam rangka kita menyentuh karakternya, menyentuh akhlak peserta didik kita. Jadi sudahlah ekspresi tanda kelulusan kita lakukan dengan ucapan tanda syukur saja. Mungkin sujud syukur atau segera balik ke rumah lalu menyampaikan berita gembira ini kepada orang tuanya. Itu mungkin yang paling mulia yang kita bisa dorong, kita himbau kepada peserta didik kita. Dan saya berharap sekali lagi nanti tanggal 3 Mei betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan aplikasi Kibaran ini menjadi rujukan kita. Mudah-mudahan kita semuanya memanfaatkan media ini dan nanti masyarakat bisa membuka, bisa mengakses bahwa anaknya bisa dinyatakan lulus melalui informasi teknologi ini. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, Mas Aryadi, dan mohon diikuti dengan baik kegiatan hari ini dan dipahami dengan baik, diskusikan kalau ada yang tidak jelas. Dan ini tidak lain adalah pelayanan kita dalam suasana yang genting ini, yang prihatinkan, tapi kita bisa melakukan loncatan-loncatan. Demikian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini saya nyatakan dimulai, Mas Aryadi,
dan lanjut lagi untuk bicarakan secara teknis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya pamit untuk juga keluar dari sistem ini ya, Mas Riyadi. Ya, Demikian, terima saya kasih. balikan ke Mas Riyadi. Terima kasih Pak Dinas untuk dukungannya di Kibaran Perdana di tahun 2021. Kita boleh applause virtual Bapak Ibu sekalian kepada Pak Kepala Dinas. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini dia berseri Bapak Ibu. Jadi programnya itu program berseri, edisinya itu ada seri-serinya. Dalam setiap seri Kibaran itu pembahasannya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi Kibaran kita belajar dalam jaringan. Singkatannya itu, bukan singkatannya, kepanjangannya itu disingkat Kibaran series. Jadi berseri. Mudah-mudahan kita dan semua Bapak Ibu yang ada di dalam room ini bisa mengawal program ini untuk berkesinambungan atau sustainable dan juga konsisten sebagai media kita belajar dan juga berbagi tentunya secara daring dalam jaringan. Nah, dalam setiap seriesnya itu akan membahas hal-hal yang tentunya menyangkut hal pendidikan. Nah, di yang edisi perdana ini kita membahasnya kebetulan tentang pendidikan, tapi lebih konsentrasinya ke administrasi pendidikan. Nanti di Kibaran yang episode 2, itu mungkin kita membahas tentang pembelajaran. Kemarin kita coba diskusikan, fokus kita di Kibaran di tahun 2021 itu adalah tentang bagaimana pembelajaran campuran atau blended learning. Nah, jadi setelah Kibaran perdana ini, di Kibaran episode kedua, kita akan coba masuk ke pembelajaran blended learning, tentang e-learning, tentang tools-nya, tentang membuat konten, dan bagaimana tips, trik, strategi kita melakukan pembelajaran secara campuran nanti di sekolah masing-masing, utamanya menghadapi wacana pembelajaran tatap muka kita di bulan Juli nanti. Oke, Kibaran series ini sebelumnya Bapak Ibu di tahun 2020 kita juga ada merancang kegiatan serupa dengan nama Kibar di tahun 2020 itu. Nah, di tahun 2021 kita tambahkan dengan nama Kibaran, ya Bapak Ibu ya. Jadi Kibaran. Singkatannya kita belajar dalam jaringan. Jadi kita tambah an di belakangnya dengan harapan ini lebih berkibar lagi di tahun 2021 dan lebih konsisten lagi. Oke, selanjutnya Kibaran series ini ada tujuan Bapak Ibu. Jadi Kibaran itu adalah wahananya ya, wadahnya. Nah, nanti dalam Kibaran ini kita membahas apa saja hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Entah itu konten pendidikan, entah itu aplikasi pendidikan, entah itu juga alat-alat atau strategi pembelajaran dan lain-lain. Jadi kita bahas di dalam Kibaran dan tentunya Kibaran ini dirancang dalam bentuk daring dalam jaringan. Kenapa demikian? Karena keefektifan itu sendiri. Nah, di dalam Kibaran, dalam setiap Kibaran kita selalu menggunakan live streaming ataupun ada yang record videonya nanti dengan harapan apa yang dibahas dalam setiap series Kibaran ini itu terrecord kemudian bisa dipelajari kembali oleh siapapun yang mungkin belum sempat atau belum sampai informasinya ke mereka begitu. Selain sebagai wadah atau sarana, Kibaran di 2021 fokusnya adalah ke penguatan blended learning tadi. Jadi kita bagikan tips, trik, sampai ke konsep, ke pembuatan konten, ke strategi, itu kita bahas nanti di Kibaran. Nah, di edisi perdana, seperti yang saya sebutkan tadi, kita membahas tentang event yang terdekat, yaitu mau pengumuman, yang kita bahas seperti Kibar tahun 2020, kita bahas bagaimana pengumuman secara online. Nah, untuk pengumuman online ini merupakan layanan Dinas Pendidikan, bekerja sama dengan salah satu SMK yang ada di provinsi, karena ini produk dari mereka, tapi dipublish lewat hostingnya kita, atau lewat servernya kita, maka penggunaan ini kita gunakan secara bersama, secara gratis tentunya. Dan ini juga tidak menjadi kewajiban Bapak Ibu, sifatnya untuk menggunakan aplikasi ini. Kalau Bapak Ibu misalnya fasih menggunakan yang lain, dipersilahkan menggunakan yang lain. Dan kalaupun misalnya
ingin menambah wawasan dengan adanya pembahasan di aplikasi kelulusan nanti, ya nanti didiskusikan saja. Kemudian yang ketiga adalah tujuan Kibaran, kita membahas topik sesuai dengan apa yang menjadi topik terkini, terhangat, yang mengacu pada kalender pendidikan tentunya. Nah, Bapak Ibu, selama setahun PJJ ini, selama setahun Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring, saya yakin pendampingan untuk mendampingi guru melakukan pembelajaran secara jarak jauh, mendampingi guru untuk menggunakan peralatan tools ataupun aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh, mendampingi juga Bapak Ibu guru untuk membuat konten yang menarik dan konten digital yang bisa dikirimkan ke siswa itu sangat, bukan sangat ya, kurang gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan sampai merasa Bapak Ibu itu berjuang sendiri untuk meningkatkan kompetensinya. Ada kawan-kawan kita, ada dinas pendidikan, kemudian ada juga praktisi-praktisi pendidikan yang ikut bahu-membahu membangun SDM pendidikan kita, dari SDM pendidik sampai ke SDM siswanya, untuk memajukan pendidikan itu sendiri untuk keberlangsungan masa depan daerah, masa depan bangsa dan negara. Nah, jadi Kibaran ini salah satu wadahnya Bapak Ibu sekalian, dan salah satu latar belakang tadi yang melatar belakangi kenapa ada Kibaran lagi, atau Kibaran dimunculkan kembali dengan istilah baru, dengan Kibar dimunculkan lagi dengan istilah Kibaran, itu adalah karena mungkin minimnya masih informasi yang didapatkan oleh guru-guru kita, minimnya informasi yang didapatkan oleh pendidik kita, bahkan kurangnya wadah bagi pendidik kita untuk berbagi antara pendidik juga. Nah, Kibaran insya Allah akan menjadi wadahnya untuk berbagi. Bahkan di salah satu diskusi kita dalam penggagasan Kibaran, Kibaran ini adalah wahana dari guru, oleh guru, dan untuk guru juga berbagi di dalamnya. Jadi misalnya dalam pembelajaran ada guru yang ingin berbagi best practice dia mengajar selama pembelajaran daring, bagaimana tipsnya, bagaimana aplikasi yang dia gunakan, itu sangat bisa sekali. Jadi kita mendorong Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi, mendorong Bapak Ibu untuk berbagi gitu ya. Jadi jangan sampai keahlian itu disembunyikan, tapi dibagikan sehingga kita mempunyai guru-guru yang hebat, guru-guru yang merata kemampuannya untuk pendidikan. Jadi itu tujuan Kibaran. Kemudian hasil yang diharapkan. Nah, tentunya kita mempunyai kesamaan misi tentang program atau aktivitas giat kemajuan bidang pendidikan. Jadi terutamanya di Kibaran ini kita mengarah kepada pengembangan sumber daya manusia, dalam hari ini adalah pendidik dan juga tenaga kependidikan. Seperti yang hari ini yang kita lakukan itu adalah untuk tenaga kependidikan dan juga mungkin ada pendidik yang ikut. Bagaimana mereka mengelola sebuah administrasi pendidikan secara digital. Karena pengumuman kelulusan ini adalah jatuhnya kepada administrasi pendidikan, tapi kita digitalisasikan, gitu ya. Nah, di Kibaran itu kita mencoba menyamakan misi, kita coba menyamakan semangat kita untuk memajukan pendidikan, untuk membagikan apa yang Bapak Ibu ketahui. Jadi jangan salah Bapak Ibu, di Kibaran ini bukan hanya segelintir orang yang bisa jadi narasumber, bukan hanya segelintir orang yang bisa berbagi, tapi semua Bapak Ibu guru kita di Kalimantan Tengah juga bisa berbagi. Bahkan para pimpinan-pimpinan kita, para birokrat kita di pendidikan juga akan membagikan apa yang mungkin ingin mereka bagikan tentang informasi yang bermanfaat di bidang pendidikan. Dan tentunya ada praktisi pendidikan, ada akademisi pendidikan juga boleh kita hadirkan nanti di Kibaran di episode-episode sebelumnya, di episode-episode selanjutnya. Dan juga tidak ketinggalan pelaku-pelaku industri, pelaku-pelaku pihak luar dari eksternal pendidikan juga bisa berpartisipasi dalam acara Kibaran ini. Jadi ini sangat luas sekali Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu terus mendukung untuk kegiatan Kibaran ini. Kemudian yang kedua, insan yang ikut dalam Kibaran ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan seputar bidang pendidikan untuk dapat meningkatkan kapasitas dirinya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang Bapak Ibu ketahui, Pak Kepala Dinas Pendidikan kita telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan blended learning dan mendorong juga kepala sekolah untuk memacu guru-gurunya untuk meningkatkan kompetensi gurunya tentang pembelajaran campuran. Nah, harapannya ke depan Bapak Ibu, apapun kegiatan dalam pendidikan, kita tidak harus selalu mengharapkan ada selalu edaran dari pimpinan kita. Harus ada muncul semangat murni dari diri sendiri
untuk memajukan pendidikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua ini kalaupun jadi guru, menurut saya guru dijadikan tidak hanya sebagai pekerjaan, tapi jadikanlah guru itu sebagai profesi yang mulia, yang untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia itu sendiri gitu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pemerataan ilmu Kibaran ini. Jadi diharapkan kalau ada yang punya ilmu, punya pengalaman, dibagikan di Kibaran, nanti bisa kontak saya, bisa kontak kawan-kawan yang lain, ada Mas Supri, mungkin ada Mas Sarip, dan siapapun itu, silahkan dikontak kita. Kita akan bikin eventnya, kita bikin eventnya dengan semenarik mungkin, kita bikin eventnya dengan sebermanfaat mungkin gitu ya untuk guru-guru kita di Kalimantan Tengah. Nah, Kibaran itu Bapak Ibu konsepnya kita coba dengan konsep yang santai, yang kekinian gitu ya, secara daring. Kita ngobrol, kita diskusi secara daring, secara webinar, atau bahkan nanti kalau perlu misalnya diskusi bersama saya dengan kawan-kawan atau dengan siapapun, boleh nanti silahkan call, kita bukakan room Zoom-nya, kita coba ngobrol di situ. Apa yang mau kita bikin, coba kita nanti kita konsepkan, kita sampaikan ke pimpinan, semoga itu juga bisa berguna untuk kawan-kawan kita yang lain. Narasumbernya seperti yang saya sebutkan tadi, boleh dari guru, oleh guru dan untuk guru, boleh juga pihak industri mengisi di acara kita di Kibaran episode selanjutnya, akademisi juga boleh, birokrat juga boleh. Nah, harapannya nanti ada masukan-masukan dari Bapak Ibu guru untuk acara Kibaran. Nah, fasilitasi peserta, nanti kita coba ada sertifikat peserta, ada sertifikat narasumber di Kibaran berikutnya. Di Kibaran sekarang kita mungkin masih belum untuk fasilitasi ini, kita baru bisa memfasilitasi ilmu yang insya Allah bermanfaat dan fasilitasi room juga yang Bapak Ibu bisa nikmati bersama. Selain itu juga ada channel YouTube yang Bapak Ibu bisa ikuti kalau misalnya tidak bisa ikut di dalam room ini, dan jangan lupa channel YouTube-nya di like dan juga subscribe Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya kita coba ke materi inti, dan mudah-mudahan Bapak Ibu paham apa itu Kibaran gitu ya. Jadi Kibaran itu wadah kita sama-sama berbagi. Kalau Bapak Ibu ada ingin berbagi apapun ke guru-guru yang lain, kontak saya atau kontak yang lain, kita coba bikinkan eventnya di event-event yang lain. Karena ini juga sudah menjadi keharusan bagi kita. Kita udah fasih Bapak Ibu dengan Zoom-Zoom seperti ini. Kita tinggal memolesnya aja lagi. Ataupun dengan media video conference yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum ke materi berikutnya atau pemateri inti kita hari ini, kita boleh berikan aplaus meriah untuk pemateri kita sebelum dia membuka materinya. Silakan Bapak Ibu, aplaus virtual dari tempat masing-masing ya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita spotlight narasumber kita. Ada Mas Supriyanto dari SMKN 1, apa tuh Mas? Pulang Pisau ya? Bukan ya. SMKN 1 Kahayan Hilir Mas ya. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Mas Supri gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Supri dari SMKN 1 Pulang Pisau. SMKN 1 Kahayan Hilir. Ini kenapa namanya nggak SMK 1 Pulang Pisau aja sih, biar enak gitu nyebutnya ya. Kahayan Hilir itu kayak apa gitu kan? Kayak dari mana gitu. Ya, Mas Supri ini adalah guru dari SMKN 1 Pulang Pisau. Kalau Bapak Ibu mungkin 2 tahun itu ikut UNBK, ya ini bagian dari helpdesk kita juga, banyak bantu kawan-kawan di lapangan bagaimana menangani permasalahan-permasalahan di UNBK, dan hari ini beliau juga kita minta nih kesediaannya untuk menjadi pengisi di acara Kibaran Perdana. Dan Bapak Ibu yang hari ini itu mungkin Mas berdua ini yang jadi narasumber. Nah, di Kibaran berikutnya Bapak Ibu harus ikut juga berpartisipasi nih. Jadi ini bukan hal yang ini ya, bukan hal yang menakutkan. Ini hal yang mungkin Bapak Ibu juga harus bikin menarik. Karena ini bisa menjadi wahana kita untuk berbagi, membagikan pengalaman Bapak Ibu, menambah wawasan Bapak Ibu. Jadi nanti di episode berikutnya harapannya bisa terus berkelanjutan dengan narasumber-narasumber kita yang lain. Oke, kita langsung ke acara inti. Bagaimana? Apakah sudah siap Mas Sarip dan Mas Supri? Ya, boleh. Oke, kalau sudah siap, saya serahkan ke Mas Sarip dulu. Nanti biarkan beliau berdua ini mengatur mana yang duluan menyampaikan ya. Jadi silahkan diatur. Terima kasih. Saya serahkan ke Mas Sarip Inata. Dipersilahkan Mas Sarip. Ya, terima kasih Mas Haryadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang di kesempatan hari ini hadir dalam dunia maya kita melalui Zoom meeting, juga live di YouTube. Dan tentunya rasa senang, rasa bahagia, rasa gembira selalu menyertai kita semua karena kita masih dalam kondisi yang sehat walafiat, masih bisa berkumpul walaupun kita tidak bisa berkumpul dalam satu kegiatan yang resmi seperti biasanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan, pertama saya juga mengucapkan terima kasih kepada BTKIP di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang selalu mensupport kegiatan kita untuk berbagi. Seperti yang disampaikan oleh Mas Aryadi, memang benar bahwa saat ini adalah saat kita kolaborasi. Jadi kolaborasilah cara kita mengembangkan dunia pendidikan di Kalteng. Memang bukan pekerjaan mudah Bapak Ibu guru sekalian. Kebetulan saya juga adalah putra asli daerah Kalimantan Tengah, saya lahir di Palangkaraya, hanya saja jodohnya ada di Pangkalan Bun. Dan saya kalau bicara karir mengajar, saya sudah mengajar dari awal itu tahun 2004. Dari 2004 saya di SMK Negeri 3 Palangkaraya, SMKK. Saya ngajar di sana TKJ, jadi jurusan TKJ. Dan dari sanalah awal ketertarikan saya ke dunia pendidikan, kemudian saya meniatkan diri ya udah terjun sekalian terus, dan alhamdulillah masih istiqomah, masih konsisten di dunia pendidikan. Dan kini saya berdomisili di Pangkalan Bun dan saya beraktivitas sehari-hari di SMKS Muhammadiyah Pangkalan Bun. Mohon izin saya share screen Bapak Ibu sekalian terkait kegiatan kita di kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa tadi disampaikan oleh Mas Aryadi dalam rangka kegiatan Kibaran, kita berbagi, kita belajar dalam jaringan, ini merupakan satu event yang bagus sekali di Kalimantan Tengah yang diinisiasikan oleh Dinas Pendidikan. Saya pikir ini adalah cara kita menunjukkan kepada daerah lain bahwa Kalimantan Tengah mampu kok untuk memajukan pendidikan, dan walaupun secara geografis banyak tempat-tempat yang blank spot, namun kita nggak pernah menyerah, dan ini adalah merupakan salah satu bukti kita berbagi. Saya setuju juga dengan Mas Aryadi tadi mengatakan mudah-mudahan hari ini saya yang kedua kalinya hadir di Zoom, tahun lalu juga di Kibar 1 saya juga memberikan materi, dan tujuannya bukan apa-apa ya Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin berbagi supaya Bapak Ibu yang juga punya sesuatu yang ingin dibagikan juga berani tampil, karena ya seperti inilah kita santai, kita tidak bermaksud apa ya, untuk yang lebih intinya adalah untuk berbagi itu adalah hal yang positif. Justru dengan berbagi saya juga merasa secara pribadi menambah ilmu saya, menambah teman, menambah sahabat, dan menambah relasi saya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah aplikasi kelulusan online di jenjang SMA dan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Latar belakang dari adanya aplikasi ini sebenarnya sederhana saja, di mana pandemi COVID-19 ya. Jadi aplikasi ini sudah dibuat di tahun lalu dan sekarang masih terjadi, maka saya sebut saja pandemi COVID-19-nya masih terjadi. Belum ada penurunan yang secara signifikan. Artinya pemerintah dalam hal ini adalah Satgas masih berupaya bagaimana COVID-19 ini agar segera turun. Mungkin Bapak Ibu sekalian mendengar berita bahwa di India terjadi tsunami ya, bukan tsunami yang seperti gempa bumi seperti biasanya, tapi tsunami peningkatan yang luar biasa kasus COVID-19, dan ini akibat mereka menganggap herd immunity-nya sudah terjadi. Dan ini
bisa banyak kita baca di berita-berita. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, selain sebagai untuk aplikasi ini adalah salah satu solusi mencegah kerumunan. Tadi sudah kita sebutkan ada hubungannya dengan COVID-19, ya salah satu cara kita mencegah untuk terjadi kerumunan ya adalah kita membuat aplikasi online, karena dengan aplikasi online orang bisa saja berada di rumahnya masing-masing, di tempat yang aman tanpa harus berkumpul. Yang pasti tujuan terakhir adalah siswa sehat, siswa selamat. Ini adalah goalnya. Jadi aplikasi online itu memang salah satu solusi untuk mencegah kerumunan. Tujuannya sama, siswanya sehat, siswanya selamat. Jadi disitulah kenapa adanya kegiatan menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini sederhana saja Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini berbasis web yang responsif, bisa diakses melalui browser di desktop maupun mobile. Jadi bagi siswa kita yang banyak nantinya menggunakan smartphone, ya tidak masalah, karena aplikasi ini juga diakses melalui mobile juga sudah support ya, karena memang didesain untuk dua mode tampilan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bercerita sedikit. Jadi aplikasi ini memang kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dengan SMKS Muhammadiyah Pangkalan Bun. Posisi Dinas Pendidikan adalah menyediakan servernya, artinya mereka menyiapkan space untuk aplikasi ini, untuk tempat hosting dari aplikasi. Aplikasi ini dibuat oleh SMKS Muhammadiyah Pangkalan Bun sebagai implementasi program sekolah. Jadi kami program sekolah, yakni SMKS Muhammadiyah Pangkalan Bun berkarya untuk Kalteng dan Indonesia. Jadi karena kami ada keahlian TIK, maka kami mencoba berbagi lewat dunia digital. Dan ini adalah salah satu bentuk karya kami. Ada karya kami lagi yang baru saja kami luncurkan di bulan April ini, yaitu namanya adalah Kobar Pintar. Kobar Pintar itu adalah aplikasi kami untuk ujian berbasis WhatsApp, dan saat ini sudah digunakan oleh beberapa sekolah tingkat SD ya, tingkat SD, tingkat SMP, karena memang target kami penggunanya adalah tingkat SD dan SMP. Namun ada juga dari tingkat SMA dan SMK. Bagi kami target itu tidak masalah, karena tujuan utamanya adalah aplikasi tersebut punya manfaat bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, untuk aplikasi kelulusan online ini tahapannya hanya sederhana saja, hanya terjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pendataan sekolah. Calon pengguna aplikasi ini sudah kami bagikan dari link pendaftaran kemarin, dan itu adalah merupakan akun yang akan kami masukkan sebagai akun sekolah. Setelah pendataan tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah kami dari pihak admin akan menginputkan data operator tersebut ke sistem. Jadi kami akan pilah dulu, karena pasti ada yang dari SMA, pasti ada yang dari SMK. Harus kami pilah terlebih dahulu, karena aplikasi ini dibagi 2. Ada untuk SMA dan ada SMK. Tahapan ketiga adalah operator sekolah bekerja. Jadi hanya 3 tahapan saja untuk penggunaan aplikasi ini. Dan saat ini kita ada di tahapan ke-1. Untuk tahapan kedua, insya Allah mungkin setelah kegiatan ini selesai, kami akan input datanya. Yang jelas kami olah dulu, nanti akan kami share akunnya. Untuk pembagian akun dari operator ini akan dibagikan oleh rekan saya, Mas Supriyanto, nanti yang beliau akan share. Karena data masih data mentah di kami harus pilah dulu terlebih dahulu Bapak Ibu Guru. Tujuan utama kita mengadakan Zoom hari ini, setidaknya Bapak Ibu bisa melihat tahapan-tahapan pekerjaan yang bisa dilaksanakan, sehingga nanti ketika Bapak Ibu punya kesulitan, Bapak Ibu tinggal buka lagi link YouTube yang sudah ada dan bisa ditonton kembali kegiatan hari ini. Dan harapannya adalah kemudahan-kemudahan yang ada bisa membantu Bapak Ibu bekerja dalam menggunakan aplikasi ini. Bapak Ibu sekalian, untuk alamat web publiknya, itu kelulusan ini ada 2 alamat ya. Pertama adalah alamat web publiknya atau web publiknya. Yang kedua adalah alamat web operator ya. Jadi untuk alamat web publiknya di screen sudah saya sampaikan, yaitu melalui subdomain dari Humble ya, kelulusan
humble.id atau humabelajar.id. Jadi di sini sudah ada linknya, kemudian kita tinggal mengakses. Nah, pada saat tampil nanti publik atau siswa kita bisa memilih antara jenjang SMA atau SMK. Jadi tinggal dibagi dua saja aplikasinya. Nah, ketika alamat web publik diakses oleh siswa, maka langkah selanjutnya siswa hanya cukup mengklik menu cek kelulusan. Ketika menu cek kelulusan sudah diklik, akan disajikan formulir pengisian data. Pengisian datanya terdiri dari 3, yaitu NPSN. NPSN itu berarti nomor pokok sekolah nasional masing-masing. Kemudian nomor induk siswanya. Nah, nomor induk siswanya ini disesuaikan dengan format sekolah masing-masing ya Bapak Ibu guru ya. Jadi tidak ada pengkategorian atau pembentukan format tertentu. Ini semua tergantung dari kebijakan masing-masing di sekolah. Ada yang menggunakan pengkodean tertentu, ada yang hanya menggunakan nomor urut ya, dan itu adalah merupakan kebijakan sekolah masing-masing. Kemudian form isian berikutnya adalah tanggal lahir. Tanggal lahir itu formatnya adalah tanggal, bulan, dan tahun berupa angka tanpa ada tanda pemisah. Setelah itu siswa cukup dengan mengklik tombol cek hasil, maka data yang akan dilihat juga akan ditampilkan. Data tersebut nantinya akan dilihat siswa apakah dia lulus dan tidak, dan dia bisa langsung cetak mandiri. Aplikasi tersebut bisa mencetak secara mandiri. Nah, jika tadi kita berbicara tentang alamat web publik, maka sekarang kita berbicara tentang alamat web operator sekolah. Alamat web operator sekolah sebenarnya sederhana saja Bapak Ibu sekalian, cukup menambahkan sebuah folder di belakang dari alamat domain kita. Dari suplemen tersebut, kelulusan SMK Kalteng, humble.id, kemudian diberikan tanda slash, kemudian ketik kata sekolah. Itu adalah merupakan akun atau halaman untuk menuju akun operator sekolah. Jadi hanya membagi dua. Perbedaannya di sini hanya dua ya, Bapak Ibu. Untuk SMK tertulisnya kelulusan SMK, sedangkan untuk SMA tertulisnya adalah kelulusan SMA. Di sini hanya perbedaannya hanya di sini, Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk yang lain tetap sama, kemudian tinggal menambah folder sekolah seperti ini. Ini adalah untuk alamat web operator sekolah. Nah, tampilan awal dari operator sekolah itu adalah sebagai berikut. Membutuhkan NPSN, jadi nomor pokok sekolah nasional yang Bapak Ibu kirimkan ke kami melalui pendaftaran, itu nanti diinput di sini. Nah, passwordnya nanti itu akan di-share oleh rekan saya, Mas Supri. Karena setiap sekolah akan memiliki password yang berbeda, karena memang di-generate secara otomatis oleh sistem. Jadi NPSN, kemudian passwordnya. Passwordnya kalau tidak salah 5 digit ya, kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu login, nanti Bapak Ibu tinggal akan masuk tampilan antarmuka operator sekolah. Tampilan antarmuka sekolah itu sederhana saja Bapak Ibu. Hanya ada 4 menu ya, dashboard, setting, data siswa, sama logout. Nah, Bapak Ibu sebagai operator sekolah, tugasnya hanya ada 2 saja, di bagian settings dan di bagian data siswa. Nah, ini adalah tahapan tugas operator sekolah. Tahapan operator sekolah yang pertama adalah mengupdate data sekolah melalui menu setting. Apa saja yang akan disetting nanti akan kita jabarkan. Kemudian setelah menu setting ini selesai, baru masuk ke tahap selanjutnya, Bapak Ibu melakukan update data siswa melalui menu siswa. Jadi data ini hanya ada 2 ya, walaupun nanti di dalam satu halaman itu terdiri dari beberapa form isian. Ini salah satunya Bapak Ibu, isian data pada setting itu kita mengisi nama sekolah. Secara otomatis nanti nama sekolah Bapak Ibu akan tercantum di sini. Ini data nama sekolah masih bisa diedit ya, karena siapa tahu kami yang menginput di awal
terjadi kekeliruan. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengurangi teks atau huruf yang mungkin saja terjadi keliru pada saat kami melakukan proses input data tersebut. Nah, kemudian di sini ada tulisan nama surat Bapak Ibu. Nama suratnya apa? Karena mungkin setiap sekolah punya kata atau kalimat yang berbeda. Bisa saja surat keterangan kelulusan atau bagaimana. Di sini kita isi ya. Tinggal diisi tentang surat tersebut. Kemudian nomor surat. Nah, nomor surat ini diisi dengan nomor surat yang ada di aturan sekolah masing-masing. Jadi ini bukan nomor surat dari provinsi Bapak Ibu, karena kan surat kelulusan itu dicetak atau diterbitkan oleh sekolah, jadi nanti nomor suratnya tinggal diisi di sini. Nomor suratnya apa, sehingga nanti bisa tampil di saat dicetak. Nah, isi surat, ini adalah isi surat itu biasanya kalau ada teks ya, teks untuk pernyataan dan sebagainya. Jadi tidak langsung menampilkan data siswa, tapi ada kata pembuka lah. Bisa kita sebut sebagai kata pembuka. Kata pembuka ini bisa saja berdasarkan hasil sekian, maka siswa dengan atas nama sebagai berikut titik 2. Ini bisa diisi seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kok tinggal coba-coba sendiri, otak-atik, mengisi kira-kira teks apa yang tepat. Ya, bisa saja juga melihat dari format surat kelulusan yang biasa diterbitkan di tahun-tahun sebelumnya. Ini masih sama ya Bapak Ibu, isi surat tadi. Nah, pada bagian sini juga ada teks keputusan. Teks keputusan itu adalah untuk menyatakan tadi. Jadi berdasarkan hasil menyatakan titik 2. Nah, tanda lulus dan tidak lulusnya itu berdasarkan sistem. Kemudian di sini ada teks penutup. Ya, teks penutup saya pikir ini adalah lumrah ya. Biasanya ada teks penutup sebelum tanda tangan. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Seperti itu ya, pada umumnya seperti itu. Jadi itulah gunanya kenapa ada isian-isian data seperti ini. Nah, karena ini nanti berhubungan dengan surat yang diterbitkan atau bisa dicetak oleh siswa masing-masing, maka sebaiknya di aplikasi ini juga kami siapkan adalah untuk mengunggah atau mengupload scan dari kop surat sekolah masing-masing. Nah, kop surat ini kita siapkan di menu setting juga, jadi dalam satu halaman nanti bisa kita lihat. Bapak Ibu tinggal melihat format filenya adalah PNG ya Bapak Ibu, agar file gambarnya bagus dan tentunya bisa maksimal tampilannya nanti. Ini bisa dilihat, sini sudah kami informasikan bahwa format file yang disupport pada aplikasi ini adalah PNG. Nah, ini juga adalah tempat untuk mengunggah scan tanda tangan surat. Tentu penanda tangan surat sini adalah kepala sekolah di sekolah Bapak Ibu sekalian. Di sini dilengkapi Bapak Ibu dengan capnya sekaligus. Jadi tanda tangan kepala sekolah, nama kepala sekolahnya, NIP-nya mungkin, dan capnya langsung di surat tersebut. Nanti akan kita coba praktikan. Format filenya sama, yaitu PNG juga, di sama-sama PNG. Oke, setelah mengisi data heading atau pengaturan sekolah, tiba waktunya nanti Bapak Ibu guru mengisi data siswa. Nah, data siswa ini kita menggunakan format Excel atau dalam bentuk ekstensinya adalah yang diizinkan adalah .xls ya. Jadi Bapak Ibu kalau aplikasinya Microsoft Office-nya sudah yang terbaru, jadi jangan lupa nanti save as-nya adalah bentuknya adalah 97/2003 ya, supaya ekstensi dari file ini adalah XLS. Nanti kalau tidak akan berbentuk XLSX. Ini adalah format isian untuk SMK ya Bapak Ibu guru sekalian, terdiri dari beberapa kolom, ada nomor induk, ada NISN, ada nama siswa, ada tempat lahir, ada tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahirnya perlu dilihat formatnya berbeda ya dengan yang di depan atau yang di publik tadi, karena ini adalah format dari database.
Nah, Bapak Ibu sebenarnya cara mencari tanggal lahirnya dari mana? Gampang, dari ekspor Dapodik. Di ekspor Dapodik tinggal copy aja data siswa kita itu, kemudian ya kita tinggal paste di sini. Ini adalah format dari file Excel yang kita inginkan. Kemudian jurusannya, ini masih untuk data SMK, jadi jurusannya bisa diisi di sini. Ini contohnya pengisiannya, ada multimedia, ada teknik kendaraan ringan, ada teknik komputer jaringan. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan bahwa nanti pada surat keterangan keputusan itu teks yang akan berada sebelum keputusan ini. Jadi keputusan ini nanti akan ada di bawah teks keputusan. Kalau L itu adalah lulus, kalau TL itu adalah tidak lulus. Ya, mudah-mudahan siswa kita semuanya adalah masuk kategori lulus semua. Selanjutnya adalah kolom nama Bapak dan nama Ibu. Nah, ini kita isikan saja Bapak Ibu seperti ini. Dan untuk nilai yang akan tampil di surat tersebut hanya 4 ya Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sama kompetensi ya, atau nilai produktif lah kita biasa sebut. Ya, ini rata-rata ya Bapak Ibunya. Ini nilai dari rata-rata tersebut. Nah, setelah file ini kita simpan, dan perlu diingat bentuknya atau format filenya adalah .xls, maka bisa kita upload pada aplikasi. Oke. Nah, izinkan saya untuk mendemonstrasikan aplikasi tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari tadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat tadi bagaimana proses persiapan dari apa aja sih data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi, ya, penggunaan aplikasi ini. Yang pertama pasti adalah ada surat sekolah, kemudian tanda tangan, dan juga ada data berupa Excel yang nantinya merupakan data itu adalah milik atau tanda tangan kepala sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian data Excel tadi yang isinya data-data siswa kelas 12. Ya. Mungkin ada yang mau di-share screen kan? Kelihatannya. Ya sebentar Mas, saya coba ambil dulu. Nah. Saya kira kan ada yang mau di-share screen kan? Ya. Atau punya pidato tadi? Ya. Bentar, ini saya tambahkan dulu. Oh ya. Jadi mungkin supaya tidak salah. Oke, saya share screen lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu tampilan dari scan tadi ya, ada 2 scan yang akan kita gunakan. Pertama adalah scan kop surat. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu, saya mengambil scan-nya adalah kementerian seperti ini. Kita ambil scan-nya, ini PNG. Kemudian scan tanda tangan. Nah, ini scan tanda tangannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada nama tidak ada biasanya ada yang scan tapi nama kepala sekolahnya nggak ada, NIP-nya nggak ada, hanya tanda tangan dan cap saja. Nah, seperti ini. Jadi format yang kami sarankan modelnya adalah sebagai berikut. Jadi nanti tinggal di-upload. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu untuk presentasi dari saya. Mungkin ada kita diskusi atau pertanyaan. Saya kembalikan ke Mas Aryadi. Oke, terima kasih Pak Mas Arief ya untuk presentasi awalnya. Mungkin kita coba dengarkan lagi nih tambahan dari narasumber kita yang kedua, Mas Supriyanto. Silakan Mas, kalau ada tambahan Mas. Mikrofonnya Mas, nyalakan. Oke. Tadi semua sudah disampaikan sama Pak Sarif. Jadi perihal pengumuman online ini, mungkin kita hanya mengulang, jadi mungkin diperbanyak untuk diskusi aja Mas Haryadi.
Baiklah kalau begitu. Soalnya ini kan pernah dipakai tahun lalu, mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang mau disampaikan terhadap aplikasi. Ada mungkin mau usulan dan sebagainya. Nah, mungkin jadi masukan untuk Oke, baik. Karena ini sifatnya mengulang dari tahun kemarin ya, walaupun tahun kemarin itu tidak semua sekolah kita menggunakan aplikasi ini, tapi tidak ada salahnya kita ulang lagi di tahun ini. Siapa tahu ada yang ingin menggunakan lagi gitu ya. Walaupun ini tidak menjadi suatu keharusan, ini menjadi menjadi pilihan Bapak Ibu untuk menggunakan sistemnya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Arief bagaimana jalannya sistem. Oke, sebelum ke pertanyaan Bapak Ibu, presensi ternyata sudah dibagikan oleh rekan kita di Kibaran, Mas Endar Priyo, udah membagikan presensi. Silahkan nanti diisi presensinya dan mohon doanya di presensi berikutnya semoga ada door prize gitu ya. Entah apa itu door prize-nya, nanti kita doakan bersama, kita upayakan sama-sama. Baik, Mas Arief, Mas Supri, ini saya ada pertanyaan, bukan pertanyaan dari saya ya, ada pertanyaan dari rekan kita di kolom chat, saya bacakan saja. Dari Mas Hafiz Yanuardi. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan Masnya ini, tapi saya kurang kenal memang. Pertanyaannya, berarti untuk kolom jurusan pada SMK, berarti untuk kolom jurusan itu pada SMK dan pada SMA kolomnya peminatan, begitu ya? Nah, begitu ya, Mas Arief maksudnya. Silakan Mas Arief dijawab langsung aja nih. Ya, betul sekali. Ya, peminatan ya. Karena nanti juga dinilai juga ada nilai peminatan karena untuk SMA dan untuk SMK. Gitu. Baik. Jadi kita di aplikasi ini berarti kolom nilai yang keluar itu mata pelajaran apa itu, Mas? Inti ya, dan plus 1 kejuruan dan peminatan, gitu ya? Seperti tahun kemarin, hampir sama ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua dari Mas Fajar Purnomo dari SMA nih, dari Nangabulik nih. Saya lupa, dari Lamandau gitu ya, tapi saya lupa nih dari SMA mana Mas ini. Katanya nilai rata-rata jurusan untuk SMA itu nilai yang mana ya, Pak? Wah, padahal dia ini guru ya, kalau nanya ke kita nilai. Coba Mas, ada yang bisa jawab nggak? Nilai rata-rata jurusan untuk SMA itu nilai yang mana katanya? Silakan Mas Supri. Supri ini ya. Nilai rata-rata jurusan. Ya, untuk SMA itu nilai yang mana? Nilai rata-ratanya katanya. Kalau tahun lalu karena kita tidak ada ujian, itu kita pakai nilai yang ada di rapot waktu itu. Ya. Kalau tahun ini karena ada ujian, mungkin nilai itu bisa dimasukkan nilai US-nya itu. Karena di US itu mungkin sudah gabungan dari rapot dan nilai yang US kemarin, rata-rata rapot dengan nilai US kalau salah. Cuma nanti kita lihat lagi dari juknis untuk perhitungan. Kemarin sudah ada juknis kalau tidak salah untuk menghitung itu. Jadi untuk menghitung nilai rata-rata dan sebagainya itu nanti sambil mempelajari itu kita bisa untuk tahu ini yang mana yang dimasukkan. Sebenarnya untuk memasukkan itu sih internal sekolah apa yang dimasukkan. Cuma kita di sini disediakan formatnya. Ya ini untuk nilai itu atau nilai yang akan ditampilkan sebenarnya di surat kelulusan. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau memakai format sendiri yang untuk surat kelulusan kan sudah disampaikan Pak Sarip tadi, mau lengkap semuanya ada gitu juga sekolah masing-masing bisa untuk membuatnya sendiri. Nah, ya ini kita diberikan dipermudah, mungkin diberi fasilitas itu untuk apa yang dimasukkan ya nanti kan bisa Bapak Ibu lihat untuk di juknis penulisan itu, apakah mau yang untuk sekaligus di ijazah biar langsung dipakai atau hanya untuk surat keterangan sementara. Itu mungkin. Ya. Untuk nilai Mas Aryadi ada di juknis US itu Mas Aryadi. Juknis US itu sudah jelas, kan ada di saya lupa halaman berapa, bahkan di situ disebutkan ada rumusnya Mas ya, ada rumusnya di situ kan, ada persentase 60% dari mana, nah di situ ya. Mungkin tambahannya adalah mengambil nilai yang mana, jawabannya adalah ada di juknis US
yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan sudah disebarkan melalui web dinas. Di web dinas mungkin ada, Mas. Ya. Gitu. Ya. Jadi mungkin saya tambahkan lagi Bapak Ibu, nilai rata-rata itu dihitung dulu, nanti baru mungkin dimasukkan gitu Mas ya ke dalam inputan Excel tadi supaya dia masuk ke dalam data surat keterangan lulus. Iya. Nah, ya begitu ya Mas Supri ya? Iya, iya. Ya, jadi dihitung dulu, nanti baru diinput. Mudah-mudahan jelas nih. Kemudian pertanyaan berikutnya, gimana dapat password loginnya? Nah, nanti dikirim via WA, kan udah daftar gitu Mas ya. Silakan nih, siapa yang mau jawab? Ya, untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah mendaftar, nanti kalau tidak ada kesalahan pada waktu menginput nomor itu biasanya nanti akan kita kirimkan nanti ke WA, nanti saya kirimkan, sudah selesai diproses. Bagi yang belum mendaftar, mungkin nanti kita bisa share ulang di grup-grup operator supaya mengisi ulang misalkan. Tapi bagi yang sudah ya mohon jangan mengisi lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan lagi dari Mas Hafiz nih, Mas Sarip dan Mas Supri. Katanya peminatan itu ada 3 Pak, tiap jurusan. Nah, mungkin maksudnya itu kalau siswa A jurusan A, di SKL-nya itu keluarnya mata pelajarannya gitu. Bukan nama kolomnya itu apa tuh? Peminatan gitu kan ya. Itu bagaimana tuh Mas Hafiz? Mungkin maksudnya begitu kali ya. Peminatan ada 3 Pak, tiap jurusan. Mungkin ini maksudnya lintas minat ya? Atau peminatan? Gimana nih Mas? Pertanyaan yang di chat ini Mas, yang dari Mas Hafiz. Ya, jadi kalau mungkin saya share dulu. Yang jelas nanti di surat itu kan nanti akan keluar ya. Di surat itu kan berdasarkan inputan tuh. Nah, jadi nanti kalau jurusannya mungkin ngambilnya datanya dari sini. Sebentar ya, saya coba share data dulu. Ini yang SMA. Saya sudah ada membuat yang untuk versi SMK. Saya share dulu. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai admin sekolah. Nah, ini data siswanya sudah ada. Nah, tapi setting belum ya Bapak Ibu. Saya tidak mengunggah ya. Jadi suratnya misalnya surat keterangan lulus, nah seperti ini. Nomor suratnya, ya ini contoh saja Bapak Ibu ya. Saya isi sembarang saja dulu. Seperti ini contohnya. Saya simpan. Nah, ini tidak saya isi. Ini data siswa, yang sudah diupload tadi melalui form Excel. Itu Bapak Ibu tinggal klik upload di sini. Kemudian tinggal ambil berkas XLS. Ingat formatnya adalah XLS. Formatnya ngambil dari mana? Ini sudah kita siapkan link untuk mengunduh atau download. Tinggal Bapak Ibu klik, nanti muncul download dalam bentuk Excel. Bapak Ibu tinggal mengubah. Yang jelas nama kolom jangan diubah dan jangan dibuang serta jangan ditambahkan karena memang sudah format baku. Nah, setelah diupload seperti inilah data yang terisi. Nah, kita sebagai admin sekolah atau sebagai operator sekolah kita bisa ngecek tuh suratnya kayak apa sih jadinya. Nah, ini kita bisa ada menu preview. Kita klik saja preview di sini. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini. Nah, ini tadi yang kata teks pembuka tadi Bapak Ibu. Ini surat keterangan lulus. Nah, di sini harusnya adalah kop surat karena saya belum upload. Kemudian sini adalah kata pembuka. Nah, seperti ini tampilan dari datanya. Nah, ini tadi teks keputusan. Ya, maka berdasarkan ini adalah tampilan tidak lulus. Demikian surat keterangan penutup. Nah, di sini nanti tanda tangan pejabat yang bersangkutan. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi siswa bisa mencetak surat ini langsung tinggal mengklik
tombol yang disediakan di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan. Nah, untuk mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Hafiz tentang peminatan, nah, mungkin munculnya di sini juga peminatan. Gitu. Mungkin itu Mas Aryadi. Oke, terima kasih Mas Supri. Mungkin cukup jelas ya bahwa nanti kolomnya itu namanya peminatan nanti Mas Hafiz. Peminatan. Jadi tinggal diinikan saja. Itu peminatan atau lintas minat ya? Peminatan kayaknya ya. Atau lintas minat untuk di SMA yang kolom terakhir tadi itu Mas. Kalau formatnya sama aja Mas Aryadi. Ya. Formatnya Oke. sama ya. Nah, Cuma beda di tahu kata-kata. Enggak, cuman mungkin nama kolomnya itulah. Apakah Ya. lintas minat? Mungkin maksud Mas Hafiz ini atau mata pelajaran peminatan kan begitu. betul, betul. Ya, nanti kita coba. Nah, kemudian peminatan di SMA ada 3. Misal di MIPA ada fisika, kimia, biologi. Nilai mana yang dipakai? Mungkin bisa di-share lagi Mas tadi Mas yang ini yang kolomnya tadi. Oke. Coba di share screen. Nah, itu kan ada mata pelajaran bahas apa tuh Mas? Matematika. Ini apa nih SMK nih ya? Yang SMA kita punya kah? Yang di webnya? Sama. Bentar ya, saya coba upload dulu. Ya. Saya upload dulu data situ dengan data yang sama. Saya coba. Nah, hanya tertulis perminatan Mas Aryadi. Peminatan. Peminatan ya. Tidak disebutkan, jadi tidak disebutkan apakah dia seperti yang Mas Hafiz secara spesifik tadi. Fisika, kimia, biologi gitu ya. Betul. Oke. Ya, Oh iya karena juga beda-beda ya, satu. Ya itu dia. Ya di SMA itu kan iya juga sih ya. Nilainya itu ada 4 mapel saja, sedangkan kita tahun ini melaksanakan US yang jumlah mapelnya banyak. Bagaimana mengakomodir itu katanya. Jadi ada 4 mapel Mas yang di kita sekarang ini. Nah, sedangkan kita itu ada banyak mapel untuk tahun ini. Nah, sekarang saya boleh ajukan ini ya, case ya. Menurut Bapak Ibu, yang namanya surat keterangan lulus itu apakah harus dengan nilai di dalamnya atau cukup mengumumkan dia ini lulus atau tidak lulus? Kita buka ini dulu Mas ke Bapak Ibu guru kita nih. Saya lempar ini case dulu ya. Case itu kasus gitu ya, diskusi kita. Yang namanya pengumuman kelulusan itu apakah kita lampirkan dengan nilai atau cukup menerangkan dia itu lulus atau tidaknya? Gitu. Bagaimana nih? Silakan Bapak Ibu. Open mic. Kalau lebih baiknya itu nggak usah pakai nilai, Pak. Gimana? Lebih baik tidak usah pakai nilai, Pak. Tidak lebih baik tidak usah pakai Karena nilai. cuma menerangkan dia lulus kan, Pak. Jadi nggak usah pakai nilai. Karena nanti ada juga surat keterangan dari sekolah untuk yang ada nilainya, Pak. Sebagai syarat pendaftaran seperti itu. Ini Mas dari mana Mas? Dari SMA 1 Kapuas Barat. Kapuas Barat. Terima kasih. Dengan Mas siapa nih? Kenalan dulu dong Mas. Nah, kalau yang di situ terdaftar namanya Nego SPD, Pak. Nah, siapa kebetulan itu? Nego SPD sebenarnya, tapi kebetulan beliau sedang berhalangan, jadi saya yang gantikan. Siap. Nggak apa-apa Mas. Yang penting udah kenalan kan, kita udah kenal gitu. Oke, terima kasih. Siapa lagi nih? Ya. Mas Hafiz jangan ketik-ketik terus, Mas Hafiz ngomong aja. Mana tadi Mas Hafiz? Pak Riyadi, nambahkan Pak Riyadi. Oh, silakan Pak Parian. Pak Parian open cam mungkin, open cam. Oke. Kameranya bisa dibuka Pak Parian. Pak Parian ini tokoh juga loh, Pak Sarip, Pak Supri. Beliau ini tokoh. Ya, Silakan Pak Parian. Pak Supri sering ketemu. Iya, saya kenal. Ini Pak, ya. Pak, kalau saya di SMA mungkin nggak usah nilai, cukup keterangan lulus tidak lulus saja, nanti yang nilainya nanti kami aja. Ya, tuh. Jadi cukup sederhana aja bahwa anak ini tahu bahwa lulus atau tidak. Ya, padahal anaknya juga yakin lulus Pak ya. Mudah-mudahan aja Pak lulus semua. Mudah-mudahan ya. Siap Pak Parian. Baik, makasih Pak Parian. Siapa lagi nih yang ya, mau sama-sama ini? Pak. Ya, Pak. Kalau Pak, kalau misalnya nanti
ada nilainya, lebih baik semua mapelnya Pak, daripada yang sebagian gitu. Kalau memang harus ada nilainya. Kalau cuma sebagian ya lebih baik nggak usah sama sekali gitu. Oke, Mas Hendra, ini dari ini Mas. Dari mana sih Mas? Dari Baba ya Mas ya? Dari Ya. Buntok di ini. Dari Mas Babai. Hendra. Open mic Mas Hendra. Iya. Jadi gimana? Harus ada nilai gitu ya? Mas Aryadi, boleh saran? Boleh. Nah, ini keluar orangnya nih. Kalau saya sih semuanya tergantung sama Om Sarip aja. Kalau Om Sarip mau nambah database-nya buat kolom ntar semua mapel, oke. Tapi kalau enggak itu ya cuma cukup keterangan Ini lulus saja. Bentar Mas. Saya kira ini bukan masalah database. Kita nggak ke teknis dulu. Istilah pengumuman kelulusan itu apakah mengacu kepada dia harus lihat nilainya langsung atau dia cukup tahu dia lulus atau tidak? Istilah Tadi dalam kalau kelulusan. chat Mas ada yang bilang soalnya biar sekalian aja katanya kan nggak perlu 2 kali untuk bikin SKL Mas itu. Jadi kalau bisa ya semua mapel, tapi kalau nggak bisa ya kita cukup umumin lulus atau tidaknya aja gitu Pak. Oke, SKL itu nanti digunakan buat apa Mas? Kira-kira kalau SKL itu kira-kira kalau kita nggak ini ya, kita coba diskusi ya. SKL itu kalau misalnya itu harus cap basah atau harus fisik yang memang di print asli atau bagaimana SKL itu? Untuk di perkuliahan nanti yang diakui yang mana? Halo? Pengalaman tahun Biasanya kemarin katanya cap basah. Ya, kan dia masih cap basah juga. Dia juga harus ke sekolah juga toh? Cap basah. Soalnya kita nggak bisa ngasih cap basah di aplikasi. Tetap kering capnya. SKL harus tanda tangan basah dan cap basah, jadi tidak bisa di print. Nah, tuh ada juga yang komentar seperti itu. Nah, ini kan kita diskusi ya. Saya hanya ingin kita lebih fokus. Artinya dalam dalam pengumuman kelulusan itu kita esensinya apakah dengan nilai langsung atau cukup menerangkan lulus tidak lulus begitu ya. Nah, jadi udah ada cukup lulus dan tidak lulus saja, kemudian juga cukup menerangkan itu, kemudian juga ada yang mengusulkan dengan nilai lengkap. Kalau yang nilai lengkap, Mas Supri mungkin gimana tuh Mas? Apakah ada usulan lain Mas Supri? Pakai apa gitu mungkin dari Mas Supri ini? Iya. Jadi untuk Bapak Ibu semua, jadi kemarin itu kita membuat dikasih nilai, cuma bukan sekedar tulisan lulus dan tidak lulus. Itu ya salah satunya ya menampung Bapak Ibu semuanya yang ada usulan. Jadi harus ada nilai gitu supaya ada yang ibaratnya setelah pengumuman itu langsung bisa dicetak biar nggak 2 kali bikin katanya. Nah terus kenapa kalau biar nggak 2 kali bikin, tetapi nggak semua saja nilai. Nah, ada yang ngasih masukan kalau semua nilai lama katanya, nunggu wali kelas segala memberikan nilai, akhirnya nggak selesai-selesai nilainya. Nah, ada yang begitu. Makanya dipadatkan hanya beberapa mapel saja yang kiranya utama gitu. Kemudian mapel itu kenapa di kelulusan dikasih nilai, itu salah satunya dipakai ya, dipakai pada saat mendaftar itu bisa katanya. Kemarin ada yang dicetak dari situ, kemudian dibawa ke sekolah, difotokopi, tinggal minta legalisir, itu bisa katanya mereka, ada yang itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau lengkap lagi sebenarnya ada kemarin itu ya. Dikasih web sendiri, dipakai source-nya dinas bisa juga, tapi pakai aplikasinya orang lain. Itu ada, lebih lengkap daripada ini. Jadi lengkap, tapi ya itu sama seperti Bapak Ibu mengerjakan e-raport. Ya, jadi harus diinput mulai raport semester 1, semester 2, sampai ketemu nilai US dan ada rata-ratanya, nanti keluar suratnya di situ. Nah, itu yang mungkin permintaan Bapak Ibu yang tadi, kalau bisa kenapa enggak semua, itu salah satunya itu. Mungkin menunggu nilainya nanti bakal enggak tuntas sampai pengumuman ternyata belum terkumpul nilainya. Makanya dikasih nilai yang kiranya begitu selesai itu langsung bisa dibawa. Jadi sama dengan apa yang disampaikan beberapa rekan, ada Pak Arif Rahman dan Pak siapa tadi Hendra atau siapa tadi menyampaikan biar enggak 2 kali katanya. Jadi begitu sudah ada pengumuman, mereka
tata usahanya tidak membikinkan lagi. Langsung itu bisa dicetak. Kalau misalkan mau dihilangkan tanda tangannya minta cap basah kan di bawahnya itu dikosongkan. Nanti tinggal ke sekolah minta tanda tangan. Nah, itu sudah bisa dipakai. Itu mungkin untuk jawaban yang mau minta nilai lengkap, kemudian yang dihilangkan lulus dan tidak lulusnya. Kemudian kalau nilainya panjang, untuk Pak Abid ya, nilainya itu dikasih panjang gitu, nanti jadinya surat keterangan itu 2 halaman, seperti terpotong gitu. Jadi pernah dicoba kita nilainya dikasih panjang sampai 10 nilai itu dimasukkan, itu kepotong 2 halaman. Jadi jadinya tidak seperti surat-surat itu, surat-surat yang cuma 1 lembar ada 2 halaman. Nanti dan kesannya ada yang terpotong gitu. Kemudian kalau dibawa ke instansi yang seperti kepolisian sebagainya itu mereka ini kayak seperti nggak sah gitu karena ada 2 halaman yang terpotong seperti itu. Ya, mungkin Pak Sarif bisa nambahkan. Ya, baik. Mas Sarif kalau ada tambahan. Terima kasih Mas Supri, terima kasih Mas Haryadi dan Bapak Ibu sekalian. Memang dilema ya kita khususnya untuk nggak usah saya tidak usah ke SMA dulu seperti Mas Hafiz yang secara spesifik ada macam-macam di mata pelajaran. Di SMK saja itu jika satu jurusan tidak masalah, kalau udah 3 jurusan saja udah beda-beda tuh mata pelajarannya. Maka analoginya sebenarnya gambarannya benar Mas Hafiz, kata Mas Haryadi, ini bukan masalah database-nya sih, tapi memang teknis pengisiannya seperti yang diceritakan Mas Supri. Maka kita akan mulai dari pertama adalah mapping mata pelajaran dulu. Tidak hanya dari mapping mata pelajaran, bahkan mundur dulu. Pertama akan mapping kompetensi keahlian atau peminatan, kemudian mapping guru mata, akhirnya sampai ke sana. Jadi ujung-ujungnya kalau kebetulan saya yang buat aplikasi, ujung-ujungnya akan sangat mirip banget dengan Erapor seperti itu. Jadi memang cukup rumit ya, bukan perkara membuat aplikasinya yang rumit tidak, tetapi prosedur pengisiannya menjadi akan prosesnya cukup, ya. Betul, prosesnya Mas Aredi. Jadi konsep kelulusannya memang sebenarnya tadi seperti yang dikatakan Mas Aryadi juga mungkin sudah dilemparkan ke forum bahwa ini kan sebenarnya untuk pengumuman. Jadi kalau tadi tanda tangan dan cap itu harus basah, benar kata Mas Supri, jangan ditandatangani, scan nama kepala sekolah dan capnya. Jadi harapannya kan tadi siswa itu tidak berkerumun. Jadi surat tinggal diantar ke sekolah, tinggal dicetak, cetakannya diantar ke sekolah, tinggal dicap, tanda tangan, pulang. Memang konsepnya seperti itu sih. Mungkin itu Mas Aryadi. Jadi kalau misalnya ada permintaan, bisa nggak nanti dihilangkan nilainya? Ya bisa-bisa saja, enggak masalah. Kalau untuk menutup atau tidak menampilkan data dari nilai, itu enggak masalah. Tapi kalau misalnya membuat dia lebih spesifik per jurusan, itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang seperti itu. Oke. Cukup Mas? Maaf Mas Hafiz, bukan tidak mau mengerjakan tidak, tapi saya berpikir gini, karena mungkin kita sama-sama lah, mungkin dari kita semua ini semuanya pernah merasakan mengisi Erapor, ya mengisikan Erapor, tahapannya begitu luar biasa, ketinggalan satu aja udah. Sedangkan Erapor ada 2 model, Erapor SMK sama Erapor SMA. SMA itu buatan Denpasar, ya kemudian yang SMK kan buatan SMK, jadi memang sudah 2 aplikasi yang berbeda seperti itu. Monggo Mas Aryadi. Baik, terima kasih. Jadi ini juga ada komentar. Kita gunakan aplikasinya dengan keterangan cukup lulus dan tidak lulus saja. Yang mau pakai nilai biar pakai web sendiri seperti Pak Supriyanto jelaskan tadi. Itu Mas. Kemudian ada juga nih kalau misalnya pakai nilai jangan 4 mapel. Kalaupun 4 mapel itu lebih baik tidak usah sama sekali, artinya cukup keterangan lulus dan tidak lulus.
Nah, ada juga yang usul begini, seperti yang tahun kemarin saja dikasih nilai 4 mapel sebagai perwakilan. Oh, bisa begitu ya? Tabel itu ada tabel perwakilan begitu ya? Nah, Kan jadi memang ini Bapak Ibu, penggunaannya, Mas, penggunaan suratnya itu kan kita setiap orang beda-beda. iya, heeh. Jadi kalau saya kan ini keperluannya apa? Ini kan surat sistem pengumuman kelulusan. Nah, pengumuman kelulusan itu esensinya adalah mengumumkan dia ini lulus atau tidak. Kalaupun misalnya mau menggunakan mata pelajaran, ada benarnya juga Mas kata Ibu dari mana nih? Dari SMA Muhammadiyah juga Mas, tapi dari Katingan. SMA Muhammadiyah. Kalau Mas kan SMK Muhammadiyah. Jadi katanya harusnya yang peminatan dijelaskan, misalnya fisika, kimia, biologi untuk MIPA, kemudian ekonomi, geografi, dan sosiologi untuk IPS. Nah, ini mungkin Oke, jadi ini namanya kelulusan ya sudah diberi lulus atau tidak. Oke, jadi kita mungkin sepakati Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu menggunakan sistem kelulusan yang kita gunakan hari ini, yang kita sosialisasikan hari ini hasil akhirnya adalah mengumumkan siswa itu lulus atau tidak saja, tanpa dengan daftar nilai. Mas Arief mungkin direvisi, tabelnya kita hilangkan. Jadi cukup Bisa. menerangkan lulus atau tidak saja. Nah, untuk yang lain, silahkan dilengkapi dengan surat-surat yang lain. Kemudian ada usulan nih Mas, dari Mas Hendra Kurniawan, bisa nggak nih ditambahkan nomor ujian sekolah pada data siswa? Nama Bisa. dengan nomor ujian sekolah, nomor peserta ujian sekolah ya? Nomor peserta Iya. ujian. Iya, nomor peserta ujian sekolah. Boleh. Mungkin bisa udah dicatat sama kawan-kawan kita ya. Jadi kita menghilangkan nilainya, kemudian tambahannya adalah ada kolom nomor peserta ujian. Nah, ini biasanya yang melakukan apa sih namanya quality control terhadap produk itu Mas Supri. Nanti dia ngecek lagi Mas. Dimasukkan belum nomor ujiannya kan gitu ya. Nah, jadi biasanya Mas Supri yang quality control jadi gitu. Nah, saya hanya sekedar memfasilitasi dan ternyata banyak yang setuju Mas tanpa nilai. Oke. Kita sepakati Ya. tanpa nilai. Ya. Baik. Boleh. Tambahan dikit Mas Aryadi. Silakan Mas, silakan. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas support, dukungan, masukan, kritikan. Mungkin teknologi informasi itu hanya alat Bapak Ibu, tools ya. Jadi tools itu yang macam-macam. Jadi memang membanding-bandingkan tools itu memang tidak akan habisnya. Jadi memang kita memilih mana yang efektif dan efisien bagi kita. Jadi kebetulan saja kita pakai format yang ini di Disdik. Ya mudah-mudahan ada waktu luang kita bisa bikin yang lebih spesifik ya Mas Aryadi ya. Bisa saja itu terjadi, enggak masalah. Karena itu tadi ya kita kan di sini sama-sama berbagi. Sebentar Mas Arief. Kalaupun kita bikin yang lebih spesifik, durasi untuk kita melatih lebih panjang karena itu akan mengaitkan semua keterkaitan dengan semua warga sekolah. Bapak Ibu yang ada di room ini tidak hanya bekerja sendiri nanti kalau udah detail. Ya. Itu akan mengumpulkan orang seperti ngisi rapot itu ya, kan begitu? Iya. Ada mapping. Ya, ada mapping dan segala macam. Ada mapping dan lain sebagainya. Kalau saya ya oke. Nomor ujian sekolah itu penting. Nah, nomor ujian sekolah penting katanya. Ada juga yang mengkomentari seperti itu. Setuju. Oke, kita juga. Untuk batas nilai kelulusan itu perlu dimasukkan apa enggak ya Bapak Ibu semua? Nah. Soalnya di Juknis itu ada saya baca itu kan kalau misalkan masing-masing sekolah itu pada saat mengumumkan itu kan harus punya batas nilai sekolah tersebut, batas minimal. Jadi di sekolah itu harus ada, misalkan batas kelulusan di sekolah ini 60 gitu. Dan itu harus disampaikan ke siswa, ke orang tuanya gitu. Itu apa perlu juga dimasukkan di kelulusan, misalkan batas nilainya sekian gitu, supaya dia dikatakan lulus. Usul bagus Pak Bojo. Usul bagus. Apa tadi? Usul bagus katanya. Ya, karena kan tiap sekolah masing-masing beda-beda KKM-nya Pak, untuk KKM kelulusan. Bahasanya di Juknis ada kemarin. Ada. Jadi sekolah itu harus mengumumkan batas lulus nilai sekolahnya itu berapa. Jadi siswa dikatakan lulus itu berarti dia telah memenuhi kriteria ini
batas lulusnya sekian gitu. Jadi supaya sekolah-sekolah orang tuanya itu tahu, oh anak saya lulus gitu, dengan nilainya sekian misalkan itu, tapi batas lulusnya sekian, batas nilai akhirnya. Oke, gimana Bapak Ibu? Apakah perlu ditambahkan nilai batas lulus di surat di cetakannya nanti? Mungkin jadi rahasia sekolah saja katanya Mas. Ini ada di chat Mas. Karena tiap sekolah berbeda, jangan sampai terjadi kesenjangan. Nah, tuh Mas Supri. Kalau Mas Supri ini, kalau Mas Supri ini Bapak Ibu dia suka transparansi memang. Jadi Ya, nggak kalau lihat batas ya. lulus itu rasanya bukan rahasia sekolah, jadi ditampilkan. Kalau perlu kan disampaikan ke masyarakat, di posting di Facebook, di Instagram dan sebagainya itu. Batas lulus sekolah saya sekian gitu. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan kualitas sebenarnya, hanya untuk menunjukkan siswa di sekolah itu bisa lulus karena sudah mencapai ini nilai minimal baik, kemudian batas lulus semua mata pelajaran itu minimal 65 dan itu biasanya diminta. Di dinas pun diminta, kemudian diminta kan nilai untuk ditampilkan itu. Jadi bukan rahasia pribadi sebenarnya. Oke, mungkin maksudnya di internal sekolah saja Mas, mungkin oleh ini tadi dibalas oleh Mas dari Maliku tadi, siapa sih namanya? Mas Arif Rahman. Nah, ini juga ada usulan menarik nih Mas. Ini usulannya out of the box sedikit. Apakah dia karena sering TikTok? Nah, kan? Katanya mungkin nanti bisa ditambahkan setelah dinyatakan lulus ada tampilan emoji. Emoticon itu Mas. Atau berupa kalimat yang dapat memberi semangat. Nah, ini usulannya out of the box. Tapi kira-kira itu apakah mengurangi formalitas dari cetakan itu ya? Jadi lucu nanti ya. Jadi kurang formalitasnya ya Mas ya? Ya, Pak. Kalau di raport memang ada. Kalau di raport memang ada. Oh, di raport memang ada ya? Kan biasa ada catatan guru kan. Ya, tapi kalau emoji nggak ada kan? Belum. Oh, ya. Itu terlalu out of the box kayaknya ya. Oke, batas lulus katanya perlu dijelaskan aja, tidak perlu ditampilkan, Mas Supri. Ada usulan dari Mas Mahar Mauludiono. Nah, ini kita harus sepakati juga nih, untuk batas lulus itu apakah ditampilkan dicetak surat nanti gitu ya. Ya, mungkin karena beda pemikiran aja, mungkin pemikiran di aplikasi itu siswa mengakses dari rumah, kemudian siswa sudah mendapatkan hasil dari rumah. Nah, sedangkan kalau disampaikan itu kan berarti sistemnya ada room sendiri atau mereka dikumpulkan sendiri untuk berangkat ke sekolah seperti itu ya. Jadi kalau pemahaman saya tadi karena disampaikan di kertasnya itu karena kita mengaksesnya di rumah begitu kelulusan kan sudah tahu oh ini batas lulusnya sekian gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu guru keberatan kan tidak masalah. Itu tadi kan cuma usulan ya. saja. Iya, ya. Oke. Berarti nilainya nggak usah nih, ceritanya Mas ya nggak usah ada batas kelulusan gitu di keterangan. Iya, tidak masalah. Nah, ini Bapak Ibu tadi kita bicaranya kan masalah isi dari surat terus nih. Saya mau lempar case lagi nih. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham belum nih bagaimana pengelolaan sistemnya nih? Misalnya nih dapat usernya dari mana gitu. Udah paham lah dapat usernya dari mana, terus gimana ngirimnya, dapatnya dari mana, siapa yang ngirim, itu udah paham belum nih Bapak Ibu guru yang dalam room nih? Silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan. Gimana Mas? Mas Hendra? Lupa Pak, karena setahun sekali. Iya, ini tadi kan udah disampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang teknis ya? Kalau dari muatan tadi saya kira udah fix, kita akan membuang kolom nilai, kemudian juga Nambah nomor. nilai juga ini. Oke. Mungkin Mas Supri atau Mas siapa nih Mas Syarif menjelaskan alurnya kembali nih. Jadi setelah ini mereka ngapain begitu? Itu aja nih intinya nih. Gimana nih gitu ya. Saya ulang sedikit aja ya. Ya, silakan. Oke. Jadi Bapak Ibu
nanti data pendaftaran Bapak Ibu yang sudah kami terima akan kami pilah dulu, karena di sini ada data SMK, ada data SMA. Nah, Bapak Ibu nanti akan dikirim pesan pribadi dari Mas Supri sebagai operator, sebagai adminnya yang akan membagikan username dan password. Passwordnya pasti NPSN, ya. Jadi nomor pokok Sekolah Nasional Bapak Ibu itu pasti NPSN. Kemudian passwordnya lah yang nanti akan berbeda setiap akun. Nah, setelah mendapatkan akun dari Mas Supri, Bapak Ibu cukup buka browser saja. Jadi membuka browser untuk mengarah ke halaman login dari aplikasi tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal menuju halaman login yang belakangnya adalah sekolah. Jadi tampilannya sebagai berikut. Ya, ini saya share. Tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, ini tampilannya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah membuka, tinggal dilihat ya. Di sini ada tulisan lulusan SMK, berarti itu untuk operator SMK. Kemudian kalau dia SMA, berarti dia untuk operator SMA. Nah, Bapak Ibu cukup memasukkan NPSN masing-masing sekolah. Kemudian masukkan password yang sudah dibagikan dari Mas Supri tadi. Nah, setelah login, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi, setelah login ya, Bapak Ibu nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, Bapak Ibu akan masuk ke halaman seperti ini. Jadi hanya ada, ini kalau ini untuk menu admin ya Bapak Ibu, ada dashboard, ada setting. Nah, Bapak Ibu tinggal mengupdate datanya. Pertama nama sekolah, kemudian nama suratnya tadi, surat keterangan lulus, nomor surat dari sekolah, isi teks awal atau kalimat pembukanya dan sebagainya berdasarkan seperti itu ya. Kemudian teks keputusan itu kalimat yang akan mengisi apakah siswa itu nanti disampaikan dia ini lulus apa tidak, itu nanti berdasarkan dari data siswa. Kemudian teks penutup biasanya sih normalnya kalimatnya adalah demikianlah surat ini dan seterusnya gitu. Nah, kalau sudah ya tinggal disimpan saja. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, Bapak Ibu tinggal mengupload scan kop surat sekolah masing-masing. Yang di-scan hanya kopnya ya Bapak Ibu, bukan satu halaman penuh ya. Jadi yang di-scan adalah hanya kop suratnya saja. Ini contoh saya coba upload. Nah, ini scan-nya adalah PNG, ini sudah saya siapkan. Nah, ini adalah screenshot 3 itu adalah untuk kop surat, ini untuk tanda tangan. Ini saya besarkan lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi karena surat itu harus cap basah, berarti capnya jangan dibuat dulu. Kemudian tanda tangannya juga nggak ada. Jadi sesampainya di sekolah lah baru dicap dan ditandatangani. Oke, anggap saja ini seperti kondisi aslinya. Kemudian saya pilih untuk screenshot atau scan dari kop surat. Saya pilih open. Kemudian saya unggah. Kita klik OK. Nanti akan muncul di sini kop suratnya. Kemudian yang tanda tangan kita pilih lagi. Nah, ini simpan lagi. Nah, jadi ini tampilan untuk kop surat yang kita upload dan ini adalah tanda tangan yang upload. Jadi ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh. Ini saya coba simpan. Ini contoh saja. Teks awal. Teks sebelum, nanti biar bisa dilihat di mana keputusan dan kemudian teks penutup. Kita klik simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti di bagian siswa, nah contoh misalnya nomor 1
ada siswa kita yang tidak lulus, tinggal kita klik preview. Seperti ini tampilan. Ini kan dengan kondisi masih ada ya Bapak Ibu ya. Ini kalau saya cetak, seperti ini hasilnya. Nah, ini kalau banyak, ya ini tadi yang kata Mas Supri tadi, suratnya jadi 2 lembar seperti ini. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan. Saya kembalikan ke Mas Aryadi. Mas Supri, silakan. Baik, Mas Sarip, terima kasih. Kemudian ini ada usulan kalau cap, bentar. Sebenarnya kalau di ini ya, ada ini kalau cap dan tanda tangannya dikosongkan berarti pengumuman kelulusan dari link jadi belum sah. Ya kalau mau ditambahkan tanda tangan dengan cap juga boleh ya Mas Sarip ya, harusnya ya. Boleh-boleh saja kan. Kemudian tadi juga ada yang usul begini Mas. Mana tadi ya? Perlu panduan PDF singkat tentang alur sistem dari login, input, upload, data sampai yang mengumumkan agar bisa dibaca-baca ulang. Oke Mas Pak Arianto. Nah Pak Arianto ini nanti kita juga minta waktu sharingnya nih. Beliau ini apa ya? The Bajakers. Nah ini ya. The Bajakers. Jadi pengguna Bajakar sejak awal. Nanti kita coba minta best practice-nya juga. Yang usul itu tadi ada perlu panduan PDF. Oke Pak Ari, boleh. Kalaupun misalnya belum ada panduan PDF, video ini boleh ditonton ulang Mas ya di YouTube. Jangan lupa YouTube-nya sekalian subscribe ya, like, share Bapak Ibu sekalian. PowerPoint-nya tadi kan bisa juga. Kenapa? PowerPoint-nya Mas Sarip tadi kan bisa dipakai sebagai panduan. PowerPoint-nya juga boleh. Ini ada yang usul mengupload PDF katanya supaya tidak mengetik-ngetikan isian tadi Mas Harif. Mungkin dia berbeda konsep. Maksudnya mungkin surat kelulusannya diupload langsung jadi PDF. Jadi siswa langsung mendownload PDF-nya. Nah, kalau jadi PDF, saya dulu bicara nih di depan. Artinya karena menyangkut kapasitas server, bisa nggak cukup nanti, bisa overload itu servernya kalau PDF semua ngupload ke situ. Kalau menggunakan PDF dan siswa ingin mengupload PDF, mendownload PDF-nya, saya sarankan menggunakan tips-nya menggunakan Google Form itu boleh, bisa tuh jadi PDF. Jadi AutoCAD itu ya kalau nggak salah itu bisa jadi PDF. AutoCAD ya AutoCAD. Nah tuh kalau yang mau ini sistem yang upload PDF itu belum terakomodir gitu ya menggunakan penyimpanan kita. Pertanyaan yang lainnya Pak, itu berapa ukuran image PNG-nya? Ukuran image itu mungkin ukuran panjang lebarnya, Mas. Dimensi ya. Oke, untuk saran Dimensi, saya, Pak, lebarnya itu 400, ya, lebarnya 400, tingginya 170. Tapi sebenarnya dia sudah, kalau di scan itu tinggal di scan seperti biasa tuh udah bisa kok, nggak masalah sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu asal men-scan dari aslinya, hanya copy suratnya ya Bapak Ibu ya, karena pernah ada yang upload scan itu 1 lembar penuh Mas Aryadi. Jadi dari atas sampai bawah. Nah, yang di scan hanya bagian copy-nya saja, itu langsung di upload saja. Itu pasti bisa kok, karena dia sudah mengikuti ukuran gitu. Kemudian untuk ukuran tanda tangan atau tempat tanda tangan, kalau misalnya masih menggunakan tanda tangan, itu ukuran yang digunakan bisa ukuran 400 kali 400 boleh. Jadi segi 4 ya? Ya. Itu jawabannya Mas Taufik dari SMA N1 Kuala Pembuang. Memang untuk upload itu ya ada yang ukuran, kita kasih ukuran tapi pada saat diupload beda, yaitu kan tergantung pada saat dia scan itu kan ada resolusi Mas Aryadi, ada berapa dpi itu kan ya, itu makanya kadang-kadang konsepnya adalah silahkan dicoba mana resolusi yang terbaik
Ya, tinggal ditimpa aja seperti itu. Ya, kalau tadi saya menggunakan ukuran standar ya, untuk COP itu 800 kali, mohon maaf saya ralat ya. Tadi COP itu adalah 800 kali 150 kalau punya saya. 800 piksel kali 150. Ya, itu pengalaman saya paling optimal. Tapi itu tadi tergantung pada saat dia scan-nya ini kan bisa beda-beda. Oke. Nah, itu Bapak Ibu tadi untuk yang ukuran dimensi ya, bukan ukuran kapasitas. Nah, mungkin Bapak Ibu membayangkan scan itu menggunakan alat scanner, Mas ya. Salah satunya kan boleh kita menggunakan scan ya. Bisa. Nah, kira-kira nih, terserah saja nih mau menyampaikan Mas Arif atau Mas Supri, bisa nggak nih menggunakan print screen atau apa sih namanya snipping tool untuk ngambil kopnya itu? Bisa nggak kira-kira? Iya, Bapak Ibu. Jadi untuk kopnya kalau memang tidak ada mesin scan kan bisa tuh pakai kita snapping tool. Kemudian Mungkin boleh ini Mas dicontohkan share screen mungkin sekalian. Kita apa? Mana nih? Jadi Bapak Ibu semua, kalau misalkan kita mau mulai apa untuk di screenshot itu, di sini kalau di Windows-nya mulai Windows 10 itu sudah ada di sini untuk snapping tool-nya. Nggak kelihatan Mas. Ya? Ya. Ini sudah kelihatan ya? Masih desktop. Ya. Snapping tool-nya ini kelihatan? Nggak kelihatan. Mungkin stop screen, share screen ulang lagi. Nggak kelihatan, Mas. Ini. Iya, sip. Jadi kalau di apa? Bapak Ibu semuanya di pojokan, pojok start, nanti Bapak Ibu bisa untuk mulai misalkan mau pakai snapping tool. Nah, kalau snapping tool ini Bapak Ibu tidak perlu untuk apa? Nggak terlihat, Mas. Tidak perlu untuk ibaratnya menyekan. Jadi kalau kita memakai snapping tool, itu tinggal klik snapping tool-nya, kemudian kita buka file untuk suratnya atau copy suratnya, kita tinggal blok saja, nanti baru diklik kanan save as. Nah, itu sudah jadi untuk kita menggunakan fasilitas snapping tool. Itu lebih mudah daripada mungkin yang kesusahan menggunakan atau harus mencari-cari, menyekan dulu dan sebagainya. Ya. Itu untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, makasih Mas Supri. Bapak Ibu sudah ada yang buka alamatnya belum? Untuk alamat kelulusannya tadi sudah dibagikan, mungkin nanti dibagikan PDF ya sama Mas Sarif. PDF-nya bisa dibagikan oleh beliau. Oh sudah ya, sudah ada yang ini ya. Nanti username dan password akan dikirimkan ke nomor WA yang udah didaftarkan. Nah ini ada juga nih yang ini. Oh mana tadi ya? Katanya tahun ini tidak ada kendala jika diakses bersamaan websitenya waktu pengumuman nanti. Karena tahun lalu lumayan sulit mengaksesnya website pas tanggal pengumuman kelulusannya. Wah, ini kita upayakan Pak ya supaya optimal layanannya karena kita udah coba pisah antara aksesnya SMA dan aksesnya SMK. Mudah-mudahan bisa lah. Mas Supri mungkin bisa diinfokan kapan mulai bisa dikirimkan user-user kita untuk Bapak Ibu biar Bapak Ibunya nyobain gitu. Ya, mungkin kalau malam ini belum selesai, jadi tunggu besok Bapak Ibu mungkin bisa untuk mencoba. Tapi ini masih ada beberapa yang menjapri katanya masih
mau ikut belum mendaftar gitu. Jadi kita juga sambil menunggu biar nggak 2 kali itu. Tapi nanti kalaupun ada susulan tetap kita masukkan. Nah, berdasarkan pengalaman tahun lalu Bapak Ibu semuanya, ini sekaligus menyampaikan. Jadi ternyata pada saat kita mau kelulusan online seperti ini, itu yang ikut bukan hanya dari Kalteng, ya. Ada dari provinsi lain dulu itu, jadi dari NTT, kemudian ada yang dari Sumatera Utara, terus Gorontalo kalau tidak salah ada yang mau ikut katanya. Jadi tetap waktu itu kita tetap ikutkan gitu, kita bikinkan akun, kemudian ya mereka tetap ikut itu mengakses website kelulusan. Dari mana dapat katanya, itu mereka nonton di YouTube yang di-share itu, kemudian mereka mengontak nomor yang ada itu mau ikut mendaftar katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan kita yang kita sampaikan di sini itu, nah ternyata semangatnya bukan hanya dari Bapak Ibu semuanya, mungkin dari luar daerah pun ternyata juga ikut semangat memakai aplikasi ini. Makanya kita bersyukur Dinas Provinsi itu memfasilitasi, mulai dari belajar kita disediakan Sibajaka, kemudian kelulusan. Nah, nanti ke depannya kemudian mudah-mudahan bisa dikembangkan untuk diklat-diklat itu berbasis LMS. Karena mudah dari rumah, jadi lebih hemat biaya. Oke, cukup Pak Reddy. Mic-nya Pak Reddy. Mic-nya. Sorry. Baik Bapak Ibu, terima kasih Mas Supri untuk penyampaiannya. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak nih ke Bapak Ibu sekalian nih? Kira-kira ada yang mau ditanyakan nih Bapak Ibu ke narasumber kita nih? Karena kita dari tadi udah diskusi sama-sama, juga udah bahas yang lain. Jadi kibaran kita itu memang seperti ini, bentuknya lebih santai, kemudian ngobrol lah, kita ngobrol gitu. Jadi apa nih yang mau kita tanya, yang mau kita kerjakan gitu ya untuk di sekolah begitu. Nah, nanti kita juga coba ke hal-hal yang lain. Oke, Mas Hendra, open mic, ini ada yang mau ditanya, Mas? Ada Pak. Nah ini kan kami dari sekolah kami 2 orang yang ikut. Nah, untuk akunnya nanti gimana? Apakah tetap 1 saja atau 2? Ya silakan Mas Arif, Mas Supri. Siapa nih yang jawab nih? Itu tadi maksudnya satu sekolah ada 3 orang operator itu? Iya. 2 orang. 2 orang. 2 orang. Itu tetap 1 aja, Mas? Iya. Jadi nanti satu sekolah itu 1, kemudian kalau ada operatornya banyak ya dikasih username-nya sama saja, dikasih sama-sama bisa membuka gitu. Ya. Untuk saat Mas Aryadi yang terdata ada 211 pendaftar. Nah, jadi berapa tadi? 211. Nah, itu 211 kita asumsikan saja bersihnya ya, 170. Nah. Itu orang loh, Mas. Belum dikali siswanya berapa. Asumsikan saja siswa mereka itu 100 satu sekolah. Kali itu 170. 1.700. Nah, server ya mudah-mudahan lah. What? Bismillah aja, Bismillah kita ya. SMA SMK apa itu, Mas? Hah? SMA SMK. Kan beda juga. Tanggal pengumumannya kan juga beda. Ya, pengumumannya nanti kan waktunya berbeda. Berbeda. SMA SMK beda ya? Beda. SMA itu duluan 3 Mei, SMK-nya Juni. Hah, SMK kapan? SMK Juni nanti. Oh iya. Maafkan Bapak Ibu ya, saya ini sampai nggak tahu pengumumannya kapan, kayak lain orang dinas aja ya. Oke, berarti beda waktu, nggak masalah berarti Mas. Jadi insya Allah lah kita ikhtiarkan bisa gitu ya. Itu. Nah, ada lagi yang mau nanya nih, silahkan. Jadi mohon waktunya Mas ya, karena 211 kan kita pilah dulu datanya. Iya betul. Ada data yang double juga saya lihat, tapi ya ada kita double. Ya tunggulah WA cinta dari Mas Supri.
Kan biasanya SMS cinta, sekarang WA cinta. Ya. Ini udah di Sukamara apa sudah di Kotim? Saya ini masih di Sukamara, Pak Supri, nunggu jemputan. Kalau sudah dijemput, saya gol sore ini. Kita ketemu lagi. Nah, ini ada yang mancing nih Mas di komen terakhir. Bapak Ibu, saya bacakan komen terakhir ya. Ini pokoknya kalau yang komen ini dia yang harus duluan nih. Untuk para pengembang yang memiliki kemampuan perlu dihargai dan dibuka rekening khusus untuk donasi seikhlasnya. Tuh. SMA N1 Bandar Matinggang. Nih. Dari SMA 1 Bandar Matinggang, wilayahnya Mas Supri nih, Pulang Pisau nih. Tuh Mas Arif, Mas Supri, monggo ditanggapi. Nggak perlu. Enggak, saya berpikirnya gini. Nah. Kapan lagi sih kita berbagi untuk Kalteng gitu loh. Saya lahir di Kalteng, saya cinta dengan Kalteng. Ya. Cinta dengan gadis Kalteng gitu Mas ya maksudnya ya. Betul ya. Jadi intinya ya ini jadi bagi saya adalah kenal dengan Bapak Ibu aja udah luar biasa. Gitu aja. Oke. Disdik mau hosting aja udah rasanya kayak gimana. Jadi jangan dinilai dengan uang. Jadi ya kita itu tadi mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting kita sama-sama maju lah. Jadi sudah bukan zamannya saingan satu maju dari yang lain. Justru harusnya kita bareng-bareng majunya. Oke, siap. Tambahan dari Mas Supri gimana Mas? Ini Ustadz nih yang kalau ngasih tahu nih. Iya kan sudah disampaikan sama Pak Sarif. Jadi niatnya itu berbagi. Jadi kalau namanya berbagi itu kan biar amalnya jariah Mas Sarif ini kan nanti terus-terusan ada gitu. Kalau semakin banyak yang memakai kan semakin ada pahala yang mengalir. Kemudian kita syukurnya kan kita bikin dinas pendidikan itu bukan sesuatu yang menyeramkan gitu. Jadi kalau dengan aktivitas-aktivitas begini itu kan lebih senang orang. Oh ini sedikit-sedikit tanyanya kemana? Tanya ke dinas. Infonya kemana? Infonya ke dinas. Jadi senang kan? Nah, jadi dengan acara nanti mungkin ada lagi banyak orang yang ibaratnya mau berbagi. Berbagi bukan hanya aplikasi, mungkin Pak Arianto tadi bisa juga untuk membantu untuk kibaran-kibaran berikutnya. Dan Bapak Ibu juga yang lain juga sama, bisa ikut berbagi kita berbagi. Jadi berbagi apa yang bisa dibagi di sini ya kita bagi gitu. Nah, terutama yang sekarang dibagi yang dari tahun lalu kita berbagi kan aplikasi ini diberikan gratis oleh Pak Sarif. Nah, gimana kalau sekolah mau minat Pak mau dipasang sendiri di sekolahnya sendiri. Nah, nanti bisa untuk menghubungi humasnya SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun saja. Nanti biar seperti apa prosedurnya seperti itu. Kalau sudah untuk keperluan sekolah nanti ya mungkin urusannya beda. Tapi kalau ini karena yang seperti ini, nah kita support lah Mas Arif, kita bantu dengan doa lah supaya sehat terus, kemudian bisa untuk terus berbagi ya di dalam dunia pendidikan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, ini supportnya luar biasa untuk kibaran perdana. Bapak Ibu harus makin semangat. Mas Supri, Mas Arif, kemudian kawan-kawan lain yang mungkin penggerak kibaran, jangan berhenti di sini. Kita masih punya banyak episode. Saya masih men-challenge diri saya sendiri sebenarnya, dan juga mungkin Bapak Ibu semua juga. Challenge-nya adalah supaya tetap sustainable itu ternyata sulit Bapak Ibu. Sangat sulit sekali. Jadi sustainable itu sangat sulit. Ya kalau nggak didukung dengan lingkungan dalam, lingkungan luar itu nggak bisa. Harus sama-sama gitu ya. Nanti di kibaran kedua jangan ini ya, jangan nggak ikut lagi, harus ikut. Harus ikut terus. Ya, Kepala Dinas sudah mengeluarkan edaran tentang blended learning itu. Kita fokusnya ke pembelajaran nanti. Pembelajaran terus, dan fasilitasi. Distrik juga nggak membiarkan nih. Distrik juga pasti akan memperhatikan nanti entah fasilitasinya dalam bentuk hal yang sertifikat ataupun nanti ada kredit-kredit yang lain. Bahkan kita juga mencoba untuk merangkul sponsor-sponsor gitu ya.
tadi malam saya sempat berdiskusi Mas dengan organisasi baru bentukan dari pusat namanya JSDI ya, Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Mereka bergerak tanpa APBD APBN dengan sponsor dari Epson waktu itu. Saya bilang kalau Epson mau bekerja sama dengan kita, silakan, apa yang dia inginkan. Ternyata mereka hanya menginginkan ruang jualan saja. Misalnya ada satu sesi mereka presentasi produknya mereka tentang pendidikan, juga nggak apa-apa sih. Yang pasti kita juga mendapatkan manfaat yang lain dari itu gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup pertemuan kita sore ini. Oh iya, nomor Mas Supri perlu di ini nggak nih? Apa sih? Dipublish nggak di sini? Siapa tahu ada yang mau dipertanyakan gitu. Boleh di chatting aja Mas ya. Nomornya berdua ini. Nanti boleh di chat gitu. Di grup Baik, juga Bapak sudah Ibu. banyak sudah. Oke deh kalau begitu. Nanti boleh dibagikan. Dan jangan lupa setelah ini kita ada kibaran jilid kedua. Kemudian aplikasi ini juga akan berkelanjutan. Silahkan ditunggu saja nanti SMS cintanya kalau kata Mas Arief itu.